Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati kami sampai dengan hari ini. Walaupun kami belum bisa bertatap muka secara langsung Tuhan, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau belajar hari ini, Tuhan menolong kami sehingga kami boleh memahami apa yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak kelas 9, saat ini kita akan belajar mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Ya, beberapa pertemuan ini memang kita selalu belajar tentang gereja, dan sekarang kita akan fokuskan tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Ini masuk dalam KD yang pertama. Kalau pertemuan bab yang lalu sudah KD yang kedua, saat ini kembali lagi ke kompetensi dasar yang pertama. Nah, anak-anak, mungkin kalian tahu lagu ini ya. Lagu Kidung Jemaat, kalau kalian gerejanya di GKI, GKJW, atau yang injili-injili lainnya biasanya memakai Kidung Jemaat. Nah, Kidung Jemaat nomor 424 ini, Yesus menginginkan daku. Ya, kita nanti nyanyikan bersama-sama ya lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, untuk tentang gereja itu bagaimana mengenal berbagai pelayanan di gereja. Jadi gereja tadi yang bersaksi dan melayani, pastinya gereja banyak terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Misalnya ada beberapa contoh pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja. GPIB Koinonia Kebon Palang menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta pada Januari 2014. Ini salah satu bukti bahwa gereja terjun langsung membantu melayani orang-orang yang membutuhkan. Lalu GKI membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi 26 Desember 2004. Ini yang terlihat, yang diketahui oleh banyak orang. Banyak juga pelayanan-pelayanan gereja yang tidak diketahui oleh banyak orang. Yang penting adalah
gereja itu bergerak hidup melayani. Lalu ada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoku, mengatakan semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang beresiko seperti misalnya dengan pelacur. Jadi ini peran gereja bagaimana untuk mengurangi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh hubungan seks yang di luar nikah, ya, jadi penyakit-penyakit seksual. Jadi ini peran dari gereja. Mungkin ini tabu bagi kalian karena memang kalian belum belajar dalam hal penyakit-penyakit seksual. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa gereja juga berperan dalam hal ini untuk mengurangi, karena kan dampaknya sangat membahayakan. Lalu gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai ini baru-baru ini, ya, Sumatera Barat. Bahkan seorang pastor turut menguburkan mayat-mayat korban bencana tsunami pada Oktober 2010. Lalu Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyuruhkan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan diserang HIV. Jadi ini peran gereja. Jadi gereja itu bukan hanya berkhotbah di depan mimbar, tapi banyak hal yang harus dilakukan oleh gereja sebagai wujud pelayanan yang mereka lakukan. Apa pendapat kamu mengenai berita-berita di atas? Ada 5 hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Untuk apa semua itu dilakukan oleh gereja? Pernahkah kamu mendengar komentar orang-orang mengatakan biarkan saja, pemerintah saja yang mengurus semuanya itu. Kita tidak perlu repot-repot, gereja bukan badan sosial. Kadang kita merasa bahwa itu kan urusannya pemerintah, bukan urusan gereja. Kenapa juga gereja ikut campur? Tetapi bukan seperti itu, ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, gereja bukan tugasnya di gereja, di khotbah, WL, singer, pemain musik baru itu namanya pelayanan. Tidak. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang terjun langsung di lapangan yang harus diketahui oleh gereja-gereja. Lalu gereja juga tugasnya memuridkan, ya. Memuridkan itu melipat gandakan. Artinya kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan, kita harus berdampak kepada orang-orang, dan orang-orang yang kita layani itu juga dia harus menjadi murid. Artinya dia juga, kalau murid itu adalah melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi dia juga harus melakukan apa yang kita lakukan. Kenapa gereja itu harus memuridkan? Ini kalian harus hafal ini, ya. Ini amanat agung Tuhan Yesus, ini sangat terkenal dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini peran gereja yang Tuhan Yesus berikan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus memberikan amanatnya untuk para murid, dan kita ini murid-murid Tuhan Yesus untuk zaman saat ini. Jadi kita pun wajib melakukannya. Jadi pergilah, jadikanlah, ada beberapa kata-kata perintah. Baptislah, mungkin kalau untuk baptis ini hanya yang bergelar pendeta. Kalau kita dalam hal apapun nanti ketika kita besar, kita menjadi dokter, kita juga bisa. Tapi kita tidak bisa membaptis karena itu tugas dari hamba Tuhan. Tapi kita bisa mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita bisa menginjili, kita bisa menjadi berkat dalam apapun profesi yang kita geluti. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi memang Tuhan Yesus mempersiapkan para murid untuk menjadi saksi Tuhan, memuridkan. Jadi supaya pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak habis, tapi memang tugasnya memuridkan, menjadikan
orang itu bukan hanya mengenal Tuhan, tapi menjadikan dia juga seorang murid Kristus. Apa artinya menjadi murid Kristus? Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid Kristus berarti menjadi orang Kristen. Karena itu muncullah pemahaman bahwa tugas orang Kristen adalah mengkristenkan orang lain. Padahal seorang Kristen tidak dapat disebut Kristen apabila ia tidak memperlihatkan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepadanya di dalam kelakuannya sehari-hari. Jadi kalian percuma kalau kalian menyebut diri kalian Kristen jika kalian tidak memperlihatkan semua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kalian dalam perbuatan sehari-hari. Contohnya, Tuhan Yesus adalah Maha Kasih, Maha Pengampun. Tapi kita baru disenggol dikit orang sudah marah. Baru tersinggung dikit sudah marah. Nah, itu berarti kita tidak bisa mencerminkan ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita bukan menjadikan orang Kristen, oh kamu menjadi Kristen terus dibaptis. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana orang-orang melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan orang tersebut juga melakukan apa yang kita lakukan. Jika Tuhan Maha Kasih, kita pun harus Maha Kasih. Jika Tuhan Maha Pemaaf, ya kita pun juga harus Maha Pemaaf, lemah lembut, murah hati, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana, orang-orang Kristen mula-mula, orang-orang Kristen yang pertama kali terbentuk untuk menunjukkan bahwa mereka murid-murid Kristus adalah menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Gereja perdana menjadi besar bukan karena khotbah-khotbah mereka yang hebat, bukan karena mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bukan. Melainkan karena kehidupan orang Kristen sehari-hari yang membuka dirinya terhadap orang-orang yang tersingkir dari masyarakat umumnya. Jadi mereka membuka diri untuk melayani orang-orang yang tidak diperhatikan orang lain. Jadi itu yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah gereja yang melayani, atau dengan kata lain kita sering menyebutnya diakonia, tugas dari gereja. Apa yang kita bahas sebelumnya menunjukkan dengan jelas bahwa konsep menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama. Jadi murid Yesus itu ya berdekatan dengan melayani sesama, berhubungan, berkaitan. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang Kristen sebagai suatu bentuk pelayanan. Ya mungkin dulu di daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu, bahwa perbedaan kulit itu menjadi permasalahan. Jadi orang yang memimpin harus kulit ini, yang kulitnya yang satu tidak terlalu diperhitungkan. Nah, gereja berperan dalam hal ini. Bagaimana bahwa manusia di mata Tuhan itu sama, tidak dibedakan oleh warna kulit dan lain sebagainya, atau tidak dibedakan oleh kekayaan dan lain sebagainya. Itu peran gereja untuk memperjuangkannya. Sejak awal gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya pelayanan gereja. Gereja perdana juga mengangkat 7 orang diaken untuk melayani para janda yang terabaikan. Ini membuktikan betapa pentingnya pelayanan di dalam gereja. Pelayanan di sini berbicara tentang diakonia, pelayanan secara langsung, bukan pelayanan mimbar dan lain sebagainya. Karena pentingnya pelayanan ini, sampai ditentukanlah 7 orang diaken yang diangkat untuk melayani para janda. Ketujuh itu ada Stefanus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh diaken ini yang dipilih khusus untuk melayani para janda. Janda dalam hal ini adalah sebutan untuk seorang perempuan yang suaminya telah meninggal. Ya, kalau sekarang kan berkembang ya, orang yang bercerai juga kita menyebutnya janda. Tetapi pada waktu itu janda adalah sebutan untuk seorang perempuan yang suaminya telah meninggal. Jadi ketika seorang perempuan menikah dengan
seorang laki-laki, berarti dia itu sudah bukan menjadi hak keluarganya. Sehingga setelah suaminya meninggal, seringkali mereka tidak mendapat warisan. Kalaupun dapat ya hanya sedikit. Sehingga kehidupan mereka sangat menderita. Ada juga janda-janda dari kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang mereka sebut kaum Yahudi Helenis. Mereka mengalami minoritas ganda dari masyarakat Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi menganggap ya orang-orang Yunani itu bukan kelompok mereka. Jadi ketika seorang janda sudah diasingkan karena keterbatasan mereka, ditambah lagi bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani atau Yahudi Helenis ini, mereka jadi double diasingkan. Nah, disinilah peran gereja untuk memperhatikan mereka. Matius 25 ayat 40 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan Yesus bilang, apapun yang kamu lakukan untuk saudara-saudara yang paling hina ini, yang tidak diperhitungkan orang ini, sesungguhnya kita telah melakukannya untuk Tuhan, sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan gereja perdana dengan perjamuan kasih sebetulnya juga merupakan suatu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang kekurangan. Ketika setiap warga jemaat membawa makanan di dalam kebaktian, lalu berbagi, di situ juga ada orang miskin yang ikut makan. Mungkin mereka selama ini tidak pernah menikmati makanan yang seperti itu. Tetapi karena peran gereja yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu, orang miskin yang tidak pernah menikmati makanan yang enak jadi bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Itu peran dari gereja. Dengan cara ini ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan secara nyata dalam praktik hidup sehari-hari dengan berbagi. Jadi itu tugas gereja. Ya, gereja harus berbagi. Gereja harus peduli akan orang-orang yang di sekitarnya. Di masa kini gereja memahami bahwa orang-orang yang tersingkir dan tersisih itu bukan hanya para janda. Jadi sudah berkembang ya. Kalau di masa para rasul bahwa orang-orang yang tersisih itu adalah janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Tapi masa ini sudah berkembang. Orang-orang yang tersisih itu bukan hanya para janda. Karena itu pelayanan gereja pun menjadi semakin luas. Seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Jadi banyak, bukan hanya para janda, bisa anak yatim piatu, lalu membagikan, biasa ya ada membagikan nasi kepada anak-anak jalanan. Nah itu adalah salah satu peran gereja yang dilakukan. Jadi gereja harus membawa kabar baik, atau yang disebut dalam bahasa Yunani evangelion. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Injil. Hanya benar-benar menjadi kabar baik apabila kabar itu memberikan dampak nyata dalam kehidupan seseorang. Jadi kabar baik sebagai tugas gereja ini akan benar-benar menjadi kabar baik apabila memberikan dampak nyata dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya, tugas gereja adalah marturia. Tadi ya, gereja yang melayani, gereja yang melayani. Lalu kita tadi belajar gereja sebentar. Gereja yang memuridkan. Ya. Lalu sekarang kita belajar tentang gereja yang bersaksi. Gereja juga harus menjadi saksi kepada orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Gereja juga harus menceritakan tentang kasih Tuhan itu. Jadi gereja yang bersaksi disebut marturia ya. Bersaksi atau kesaksian itu menceritakan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat.
misalnya sembuh dari sakit atau ada permasalahan yang sulit terus Tuhan tolong, itu namanya bersaksi. Jadi menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Jadi bersaksi itu menggambarkan tentang pekerjaan Tuhan ya, karya Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kita menyombongkan diri. Terkadang orang bersaksi tapi ceritanya tentang kesombongan diri, aku ini bisa begini karena memang aku hebat dan lain sebagainya. Itu bukan bersaksi, tapi bersaksi, kesaksian dalam hal ini adalah yang utama adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana pertolongan Tuhan ketika kita sakit, kita berdoa Tuhan sembuhkan dan lain sebagainya. Melalui kesaksian ini, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus akan lebih dikuatkan imannya. Jadi, mereka akan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga mereka semakin kuat. Untuk orang yang percaya, dan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus akan mengenal, oh ternyata Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia bisa menolong orang sakit, dia bisa menolong ketika kita mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Jadi bersaksi itu sangat penting. Intinya adalah kita menceritakan tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Memang itu kisah kita, bagaimana kita disembuhkan, tapi bukan karena kita, tapi karena perbuatan yang Tuhan lakukan. Apa yang baru saja dibahas di atas tentang gereja dan pelayanannya tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam bahasa Yunani disebut marturia. Jadi bersaksi itu disebut marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Jadi para martir ya, kalau kalian sering mendengar para martir yang sering mati karena mempertahankan imannya. Dalam kisah 6 ayat 9 sampai kisah 7 ayat 60, kita menemukan kisah tentang kematian Stefanus. Stefanus disebut martir ya, karena dia ketika dia melayani Tuhan, ketika dia bersaksi tentang Tuhan, banyak orang yang gak senang, sehingga akhirnya Stefanus dilempari batu sampai dia meninggal. Sungguh menarik bila kita melihat bahwa kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diaken. Jadi Stefanus ini salah satu dari 7 diaken yang tadi Ibu sebutkan di depan, dan atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosial. Jadi diaken ini pelayan gereja untuk tugas-tugas sosial. Tampaknya ada kaitan yang erat antara diakonia dan marturia, antara pelayanan dan kesaksian. Jadi tadi antara memuridkan dan juga melayani ada kaitannya. Lalu antara melayani dan juga bersaksi itu ada kaitannya. Jadi ini adalah 3 hal yang tidak bisa diputuskan, yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Lalu pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Jadi ketika gereja melayani, ketika gereja terbuka terhadap orang-orang yang membutuhkan, bukan berarti bahwa pelayanan itu pasti akan diterima. Tidak. Banyak orang juga tidak senang akan pelayanan yang gereja lakukan, sehingga mereka juga melakukan hal-hal protes dan lain sebagainya. Sama seperti para diaken yang diangkat itu, ketika mereka melayani, ketika mereka memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang tersisihkan, banyak orang yang tidak senang. Akhirnya contohnya Stefanus sampai dihukum mati karena oleh orang-orang yang tidak senang akan pelayanan yang dia lakukan. Jadi pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang sangat terganggu. Jadi terkadang ya memang orang-orang yang tersisihkan itu seperti diatur, seperti disetting gitu. Nah ketika ada orang-orang yang memperhatikan, ya justru orang-orang yang mengatur, yang men-setting ini tidak senang, karena mereka tidak lagi mendapat keuntungan dari situ. Lalu dalam Yohanes 15 ayat 18-19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Ada kalanya orang Kristen dimusuhi dan tidak disukai ketika ia mengisahkan
pengalaman imannya. Jadi ya jangan kaget apabila kalian sebagai orang Kristen ketika kalian menceritakan tentang pengalaman iman terus kalian tidak disukai, karena memang seperti itu, dari dulu pun seperti itu. Jadi banyak orang dibenci dan dimusuhi karena mereka menceritakan tentang pengalaman iman mereka kepada Tuhan. Nah, sampai di sini penjelasannya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa chat Ibu langsung apa yang ditanyakan. Jika Ibu bisa menjawab, Ibu akan usahakan untuk menjawab. Tugas kalian hari ini Ibu sudah tuliskan di Google Form. Kalian bisa langsung ngisi supaya tidak mengirimkan lagi via WA, via IG ya. Karena kan kalau via WA Ibu takutnya nanti hilang ya. Jadi Ibu coba ini pakai form, Google Form, supaya kalian lebih ringkas dan Ibu juga mengeceknya lebih enak. Oke, anak-anak, kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Kasih karunia Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan anak-anak yang belajar di rumah. Tuhan, Engkau menolong mereka semua, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Dan biarlah anak-anak terus memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang baik, tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan aktivitas hari ini.